semuanya, perkenalkan namaku Novela Putri Sabria, akrab disapa Vela. Aku dari Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata kelas A, angkatan 2025, Universitas Indonesia. Dan kali ini aku mau ajak kamu jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang sangat bersejarah dan penuh makna perjuangan, yaitu Museum MH Tamrin. Yuk ikuti keseruannya! Halo teman-teman, untuk menuju ke museumnya, kamu bisa menggunakan transportasi umum seperti KRL dan turun di stasiun Cikini ya. Setelah itu, aku memesan ojek online untuk menuju ke museumnya. Karena ojek online cukup murah dan juga lebih dekat. Nah, ini dia tampak luar dari museumnya. Ketika aku sampai, aku melihat area museum yang cukup luas dan juga sangat bersih. Saat ini aku sudah sampai di Museum MH Tamrin atau Museum Muhammad Husni Tamrin. Pada saat teman-teman datang ke museum ini, teman-teman akan disambut langsung dengan patung yang berdiri kokoh di belakang saya, yaitu patung dari Bapak MH Tamrin sendiri. Patung ini seperti menyambut teman-teman datang ketika ingin berkunjung ke museum ini. Lalu patung ini berwarna emas dan berukuran sekitar 2 meter. Dan di tulisan dari patung ini terdapat peresmian dari Bapak Gubernur Raden Suprapto yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di dalam museum ini, yuk ikutin perjalanan aku. Museum ini bukan cuma tempat menyimpan barang-barang bersejarah, tapi juga sumber inspirasi tentang bagaimana semangat perjuangan bisa kita hidupkan kembali di era modern lewat pariwisata dan industri kreatif. FYI, museum ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti area parkir, toilet, perpustakaan, ruang auditorium, terdapat musola, dan juga beberapa diorama serta koleksi-koleksi yang sangat bersejarah. Halo teman-teman semua, sekarang aku udah berada di depan pintu masuk dari museumnya nih. Tapi di samping kanan kiri aku ada ondel-ondel. Kenapa ada ondel-ondel ya? Karena museum ini tuh memang museum yang bernuansa Betawi. Tapi kenapa bisa bernuansa Betawi? Karena Bapak Husni Tamrin sendiri merupakan orang dari keturunan Betawi. Ibunya adalah orang Betawi asli dan ayahnya adalah orang dari keturunan Inggris, teman-teman. Nah, museum ini terletak di Jalan Kenari 2, nomor 15, Jakarta Pusat. Dan museum ini pastinya didedikasi untuk mengenang pahlawan kita sendiri, yaitu Bapak Husni Tamrin yang berjasa pada pergerakan nasional Indonesia pada saat itu. Bapak Husni Tamrin ini sangat amat mempedulikan rakyat-rakyat kecil loh, teman-teman. Untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di dalam, yuk ikuti aku untuk beli tiketnya. Saat masuk ke dalam pintu museum, teman-teman bisa langsung memesan tiket masuk dari sisi sebelah kiri. Pembayarannya bisa cash ataupun cashless, dan ini merupakan harga dari tiket masuk museumnya. Sangat terjangkau ya teman-teman, ini tiketku. Saat aku mengeksplor museum ini, terdapat perspektif ekonomi pariwisata. Contohnya penerapan konsep tourism supply and demand, di mana terdapat unsur something to see, something to do, dan something to buy. Dari pengalamanku, para pengunjung dapat menikmati koleksi perjuangan MH Tamrin seperti arsip sejarah, patung, dan diorama kehidupan masa kolonial. Nah, teman-teman semua, di museum ini yang menarik adalah banyak sekali replika-replika dan juga koleksi yang sangat bersejarah. Salah satunya adalah replika dari kereta jenazah yang pernah digunakan oleh petinggi-petinggi Belanda pada zaman dulu, dan juga ada tokoh-tokoh dari Indonesia yang sangat amat bersejarah. Dan kereta jenazah ini pada tahun 1941 saat Bapak Muhammad Husni Tamrin wafat digunakan untuk mengantarnya ke tempat peristirahatan terakhir. Dan ini merupakan replika dari kereta jenazah yang paling mirip pada saat itu. Nah, teman-teman semua, sekarang aku berada di ruang galeri interaktif. Dan saat ini aku berdiri di replika dari rumah Betawi. Oke, kita akan masuk ke beberapa koleksi yang terdapat di ruang galeri interaktif ini. Yang pertama, mungkin kita bisa lihat sebelah sini. Wow, ada trombon, di mana ini merupakan alat musik tradisional Betawi yang dahulu pernah digunakan oleh Bapak Husni Tamrin.
karena Bapak Husni Tamrin merupakan keturunan dari kaum Betawi. Lalu di sebelah sini terdapat tambur. Ini seperti gendang sih teman-teman, namun digunakannya berbeda. Dia menggunakan pukulan yang berada di sebelah sana. Selain itu terdapat alat musik Betawi seperti tanjidor dan juga ningning serta kongahyan yang terjaga di ruang galeri interaktif. Selanjutnya pada unsur something to do. Di sini pengunjung dapat mengikuti tur edukatif jika ingin dibantu oleh tour guide museum. Lalu, museum ini memfasilitasi ruang auditorium visual atau ruang kesenian Betawi, di mana para pengunjung dapat menonton film dokumenter yang berkaitan dengan Museum MH Tamrin. Nah, dari sudut pandang industri kreatif, menurutku museum ini masih berpotensi dikembangkan melalui kolaborasi lintas subsektor, seperti desain komunikasi visual, film, dan seni pertunjukan. Namun sayangnya pada unsur something to buy, museum ini belum menyediakan toko souvenir yang bisa diperjualbelikan. Tetapi di depan area museum banyak sekali UMKM yang berdagang dan bisa meningkatkan ekonomi lokal. Nah teman-teman, aku melakukan analisis SWOT untuk Museum MH Tamrin setelah aku berkunjung. Yang pertama ada strength atau kekuatan dari museum ini. Museum MH Tamrin merupakan museum biografi yang memiliki sejarah lengkap tentang jasa Bapak Muhammad Husni Tamrin yang tidak dapat ditemukan dalam buku ataupun media informasi lainnya. Yang kedua, Gedung Muhammad Husni Tamrin merupakan gedung bersejarah yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide kemerdekaan Indonesia pada masa kolonial Belanda. Yang ketiga, harga tiket masuknya sangat terjangkau. Yang keempat, tempat parkirnya cukup luas. Yang terakhir, kondisi museumnya sangat baik, lingkungannya bersih, dan dilengkapi fasilitas seperti ruang audiovisual. Museum ini juga bersertifikat CHSE yang berarti sudah memenuhi standar protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas pariwisata. Selanjutnya, terdapat weakness atau kelemahan pada Museum MH Tamrin, yaitu belum adanya promosi secara berkala yang menyebabkan minat pengunjung ini cukup sedikit. Yang kedua, museum ini terletak di daerah pemukiman warga yang berada di jalan yang tidak terlalu luas. Yang terakhir, saat aku mengeksplor museum ini, aku merasakan udara yang cukup gerah karena museum ini hanya mengaktifkan kipas angin sebagai pendingin ruangan. Terlepas dari kelemahannya, museum ini tetap memiliki opportunities ataupun peluang yang cukup besar. Yang pertama, dapat menambah wawasan khususnya bagi warga Jakarta untuk mengenal dan mengenang jasa pahlawan Bapak Muhammad Husni Tamrin sebagai Bapak Betawi. Yang kedua, pengunjung dapat melihat peninggalan Bapak Muhammad Husni Tamrin seperti replika nuansa rumah Betawi. Yang ketiga, museumnya terletak di lingkungan pendidikan loh, yang berpotensi menarik kunjungan para pelajar dan mahasiswa. Dan yang terakhir, menurutku museum ini bisa dikembangkan melalui kolaborasi lintas subsektor seperti seni pertunjukan Betawi loh. Namun terdapat threat ataupun ancaman pada Museum MH Tamrin, yaitu banyak museum lain yang lebih dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan museum ini. Dan yang terakhir, minat masyarakat terhadap kunjungan ke museum yang masih rendah. Menurutku, kolaborasi lintas subsektor sangat penting karena penerapan konsep ini sejalan dengan teori ekosistem ekonomi kreatif, di mana pariwisata budaya menjadi motor penggerak bagi peningkatan ekonomi lokal sekaligus pelestarian identitas nasional. Hai teman-teman, balik lagi nih sama aku. Gimana jalan-jalannya? Seru kan? Jangan lupa ya untuk tetap melestarikan museum yang ada di Jakarta ataupun seluruh Indonesia demi menjaga budaya dan juga sejarah bangsa Indonesia. Aku, Novela Putri Sabria, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir.